Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen Tania Hania dengan NIM 2013000090 dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi dalam mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi yang dibawakan oleh Ibu Nobelta Elizabeth Sianturi, Eskom MSI. Baiklah, sekarang kita langsung saja ke video pembahasannya mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari perilaku, kelompok, dan juga organisasi. Perilaku merupakan aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungan yang dapat diamati. Yang kedua adalah kelompok. Kelompok merupakan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama baik antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Lalu ada pula pengertian dari perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang saling berinteraksi dan juga berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini merupakan studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu atau kelompok atau struktur dari perilaku yang ada dalam suatu organisasi yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian dari perilaku, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya, akan timbul pertanyaan, mengapa perlu mempelajari perilaku kelompok dalam organisasi? Jawabannya sebagai berikut. Alasan pertama, yaitu agar kita bisa mengelola, kemudian mengandalkan atau mengontrol perilaku individu atau kelompok menjadi perilaku yang diharapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Yang kedua, yaitu untuk menentukan seperti kebijakan, membuat aturan, kemudian memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu karena semakin penting dalam ekonomi global. Tujuannya adalah agar kita dapat bekerja sama dalam kancah internasional. Lalu, terdapat pula teori-teori pembentukan kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok ini terdiri dari 5 teori. Yang pertama yaitu teori kedekatan atau bisa disebut sebagai propaganda teori. Kemudian juga ada teori interaksi, teori keseimbangan, teori pertukaran, dan juga teori alasan-alasan praktis. Teori yang pertama yaitu teori kedekatan atau propaganda teori. Teori ini merupakan teori yang disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah sehingga memiliki intensitas interaksi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah teori interaksi. Teori interaksi ini memandang bahwa pembentukan kelompok itu sebagai atau berdasarkan aktivitas-aktivitas, kemudian interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen. Yang ketiga adalah teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini adalah teori yang disebabkan karena sikap dalam menanggapi sesuatu. Dan yang keempat adalah teori pertukaran. Teori pertukaran ini umumnya didasarkan pada interaksi susunan hadiah, biaya, dan juga hasil. Dan teori yang terakhir atau teori yang kelima adalah teori alasan-alasan praktis. Teori ini biasanya digunakan karena alasan ekonomi, kemudian keamanan, sosial, dan lain sebagainya, atau dengan kata lain untuk mencapai sebuah keuntungan. Lalu terdapat pula perilaku organisasional. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasional? Perilaku organisasional merupakan ilmu perilaku terapan yang dibagi atau dibangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku. Atas yang pertama, psikologi, yang kedua yaitu sosiologi, yang ketiga ada psikologi sosial, yang keempat antropologi, dan yang kelima ilmu politik. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik dalam kelompok, di antaranya sebagai berikut, yaitu ada struktur, ada hierarki status, ada peran, ada norma, kepemimpinan, dan juga kepaduan. Lalu kelompok ini terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal merupakan suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi, aturan, fungsi, dan lain-lain sebagainya. Kelompok formal ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok komando, yang kedua adalah kelompok tugas. Nah, jenis kelompok yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi, di mana terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama yaitu kelompok kepentingan dan tipe yang kedua yaitu kelompok persahabatan.
Lalu, terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang itu bergabung dalam suatu kelompok. Alasannya setidaknya ada 6, seperti keamanan, kemudian juga status, terus penghargaan diri, pertalian, kekuasaan, dan juga prestasi baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.